Di video ini, kami dari kelompok 2 Hukum Bisnis Kelas A ingin mempresentasikan tentang materi perkreditan dan pembiayaan. Berikut ini adalah subbab materi yang telah kami rangkum. Dimulai dari Anajar. Pengertian dan dasar hukum perkreditan dan pembiayaan. Perkreditan itu sendiri mempunyai makna penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian pembiayaan itu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian perkreditan dan pembiayaan mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 /22 PBI 2012. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemudian selanjutnya adalah teori hukum tanggung jawab kreditur. Dalam Undang-Undang Perbankan secara tegas ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank, yang pada hakikatnya melaksanakan secara tidak langsung tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan oleh UUD 1945. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit. Yang pertama, pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Kedua, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, dan prospek usaha nasabah debitur. Kemudian kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit. Selanjutnya kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi. Dan yang terakhir penyelesaian sengketa. Perjanjian kredit. Pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan kredit yang harus ditaati karena akan memberikan akibat hukum. Yang kedua, perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit. Yang pertama, perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan. Biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas. Yang kedua, dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu. Sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberian pinjaman dapat dilakukan oleh individu. Yang ketiga, bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari buku 3 dan buku 13 buku 3 KUH Perdata. Sedangkan bagi perjanjian kredit akan berlaku ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Paket Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama bidang perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya. Isi perjanjian kredit. Pada dasarnya, suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 syarat minimal, yaitu jumlah hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, cara-cara pembayaran, barang jaminan, dan klausa opus berheid. Klausa opus berheid yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan hak bagi debitur untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan, serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas. Prinsip kehati-hatian dalam memberi kredit. Prinsip kehati-hatian merupakan asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikat baik. Prinsip kehati-hatian telah diatur dalam peraturan perbankan di Indonesia, yaitu dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank melakukan suatu analisis kredit secara mendalam dalam pemberian kredit dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit. Persyaratan kredit terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi pedoman bank, yaitu 1. Karakter. Karakter dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya. Dalam hal ini, bank meyakini benar calon debiturnya memiliki reputasi baik, yang artinya selalu memenuhi janjinya dan berlaku baik. Yang kedua, kapital. Sebelum memberikan kredit, bank harus meneliti modal calon debitur, selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio likuiditasnya dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang. Ketiga, capacity. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kredit. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitur. Condition of economy. Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur. Yang kelima, kolateral. Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan diserahkan. Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitur tidak melaksanakan kewajibannya lagi. 6. Coverage. Untuk memperkecil risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank dan nasabah, perlu pengamanan lain, yaitu asuransi. Asuransi benda, yaitu benda yang menjadi harta milik nasabah yang diagunkan ke bank. Yang kedua, asuransi jiwa, yaitu asuransi terhadap jiwa nasabah. Yang ketujuh, constraint. Karakter yang baik, kemampuan yang mendukung, modal yang cukup, kondisi ekonomi yang memungkinkan, dan asuransi yang meminta keanggunan belum memenuhi syarat untuk memperoleh kredit bank. Bank harus meneliti dan mempelajari berbagai kendala dan hambatan, baik berupa peraturan resmi maupun kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, agar kredit tidak mengalami gangguan nantinya. Tidak hanya itu saja, kreditur juga harus mempertimbangkan tujuan, rencana, pengembangan, dan urgensi dari kredit yang diminta oleh debitur. Prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang harus diperhatikan oleh suatu bank, yaitu 1. Prinsip matching. Dalam hal ini harus match antara pinjaman dengan set perseroan atau perseorangan. Jangan sesekali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan atau investasi yang berjangka panjang, karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadi mismatch. Yang kedua, prinsip kesamaan valuta. Maksudnya, penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya harus digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga resiko nilai valuta dapat dihindari, meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan currency hedging. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal. Maksudnya, haruslah ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjaman terlalu besar disebut dengan perusahaan dengan high gearing. Sebaliknya, jika pinjamannya kecil disebut dengan modal disebut low gearing. Kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika terjadi perbedaan yang besar antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Yang keempat, prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset. Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset, yang juga dikenal dengan gearing ratio. Biasanya klasifikasi dari gearing ratio terdiri atas rasio rendah 6-20%, rasio sedang 20-40%, dan tinggi di atas 40%. Diharapkan dengan memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan, maka risiko sekecil mungkin dapat diminimalisir sehingga kepentingan bank dan nasabah dapat terlindungi. Jaminan kredit. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Fungsi jaminan kredit itu sendiri adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Dapat kita lihat dari bagian ini, jaminan terdiri dari dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh KUHP pasal 1131 dan pasal 1132. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian yang secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara kreditur
sebagai pemberi pinjaman dengan debitur, pemilik jaminan atau orang yang mempunyai utang. Jaminan khusus terbagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran suatu pinjaman jika yang berhutang atau debitur tidak mampu membayar utang kepada kreditur. Dengan kata lain, utang tersebut akan ditanggung oleh pihak ketiga jika si debitur atau pihak yang berhutang tidak mampu membayar utangnya kepada si kreditur. Jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan terbagi menjadi dua, yaitu benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap contohnya adalah tanah dan bukan tanah. Yang bukan tanah ini seperti helikopter dan kapal. Benda tetap seperti tanah ini memiliki aturan yang disebut dengan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Sedangkan yang bukan tanah, aturan yang mengikat disebut hipotek yang diatur pada KUHP pasal 1162. Sedangkan benda bergerak, aturan yang mengikat ada dua, yaitu gadai dan fidusia. Gadai diatur pada KUHP pasal 1152 sampai 1158 dan fidusia diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Subjek pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Subjek pembiayaan adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen atau kreditur. Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Konsumen atau debitur. Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari pihak lainnya, yang dijanjikan oleh debitur untuk membayar kembali di waktu yang telah disepakati. Pemberian pinjamannya sendiri umumnya memerlukan sebuah jaminan atau agunan dari pihak debitur. Penyedia barang atau pemasok supplier. Supplier sering disebut dengan pemasok, di mana merupakan pihak-pihak yang berkepentingan lebih relevan terhadap keberhasilan manufaktur atau produsen dibandingkan bisnis lainnya. Semua perusahaan mengandalkan tingkat produk dan jasa dari bisnis lain untuk mendukung kemampuan mereka untuk melayani pelanggan mereka. Baik, saya Erlinda Rahmanita dengan NIM 190810101031. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perkreditan dan pembiayaan dalam subbab model pembiayaan. Seperti yang kita tahu bahwasannya dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 daring KMK daring 013 daring 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diperincikan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi yang pertama yaitu tentang sewa guna usaha, kemudian yang kedua yaitu tentang modal ventura, dan yang ketiga yaitu tentang perdagangan surat berharga, kemudian yang keempat yaitu tentang anjak piutang, yang kelima yaitu tentang usaha kartu kredit, dan yang terakhir atau nomor 6 yaitu tentang pembiayaan konsumen. Baik, sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian penyewa guna usaha ini biasanya perseorangan atau perusahaan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang modal ventura. Modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan mitra bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya
modal ventura diberikan dalam bentuk tunai yang kemudian akan ditukar dengan sejumlah saham dari perusahaan mitra bisnis tersebut. Kemudian modal ventura ini juga merupakan suatu kegiatan yang investasi yang berisiko tinggi, namun juga memiliki investasi pengembalian yang tinggi juga. Kemudian yang ketiga yaitu tentang perdagangan surat berharga. Surat berharga memang juga bisa bernilai. Kemudian hal itu juga bisa diperdagangkan karena memiliki nilai yang saya sebut tadi. Dan kemudian sehingga karena memiliki nilai tersebut, perdagangan surat berharga ini juga bisa dipindah tangankan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu tentang anjak piutang. Anjak piutang adalah kontrak antara perusahaan anjak piutang sebagai penyedia jasa dengan klien, di mana klien wajib menjual atau meminjam piutang dari hasil penjualan barang secara kredit kepada factoring. Kemudian perusahaan anjak piutang ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK 013 garing 1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Kemudian pelaku anjak piutang di sini yang pertama yaitu faktor, di mana faktor ini adalah perusahaan anjak piutang, perusahaan yang menawarkan jasa anjak piutang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu supplier atau klien. Di sini adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Kemudian yang ketiga yaitu tentang debitur atau customer. Di sini adalah nasabah. Nasabah ini adalah pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Kemudian jenis-jenis anjak piutang yaitu full service factoring, di mana pelayanan anjak piutang yang meliputi jasa pembiayaan dan non pembiayaan. Kemudian yang kedua yaitu resource factoring, yaitu pelayanan anjak piutang dalam semua aspek kecuali proteksi terhadap risiko kredit macet. Kemudian yang ketiga yaitu yaitu tentang bulk factoring, yaitu pelayanan anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada nasabah. Kemudian yang keempat yaitu mandatory factoring, di mana pelayanan anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan dan jaminan perlindungan macet. Kemudian yang kelima yaitu agensi factoring. Agensi factoring ini adalah pelayanan anjak piutang atas dasar notifikasi supplier anjak piutang tidak bertanggung jawab atas pengurusan atau penagihan piutang. Kemudian yang keenam yaitu invoice factoring, di mana pelayanan anjak piutang dalam bentuk jasa pembiayaan sedangkan jasa non pembiayaan ditangani oleh klien sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu undisclosed factoring, di mana berkaitan dengan perjanjian penjualan piutang, di mana anjak piutang memberikan proteksi kredit macet dengan persentase tertentu, biasanya 80%. Selain itu pihak klienlah yang mengurus dan menagih jumlah piutangnya itu sendiri. Kemudian yaitu yang kelima tentang usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit ini bisa mengeluarkan kartu kredit namun tetap harus mengikuti ketentuan langsung dari Bank Indonesia. Biasanya usaha kartu kredit ini berkaitan langsung dengan Bank Indonesia. Kemudian yaitu yang keenam tentang pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini bentuk usaha yang satu ini merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan barang untuk konsumen. Namun pembayarannya dilakukan secara mengangsur. Berbagai kebutuhan konsumen yang bisa dicakup antara lain tentang pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik hingga kepemilikan rumah. Sehingga dalam pembiayaan konsumen ini konsumen itu bisa diberi keringanan untuk tetap bisa mengangsur tanggungannya tersebut, seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan dengan studi kasus tentang anjak piutang, di mana di sini dilansir dari kabar 24.business.com yang ditulis oleh Wan Ulfa Nur Zuhra pada tanggal 5 November 2015. Di mana di sini suatu PT
IFS atau Kapital Indonesia melayangkan gugatan wan prestasi terhadap PT Permata Mitra Utama dan PT IMP Gelam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pembiayaan anjak piutang, di mana di sini sepertinya dalam kasus anjak piutang yang tidak bisa dibayarkan atau anjak piutang yang mengalami yang bermasalah atau mengalami permasalahan dalam pembayarannya. Kemudian Permata Mitra Utama atau yang disingkat dengan PMU sebagai penjual dan IMP Gelam sebagai debitur dan IFS sebagai perusahaan pembiayaan yang membeli piutang. Kemudian IFS ini menggugat kedua perusahaan minyak dan gas PT Permata Mitra Utama dan PT IMP Gelam lantaran anjak piutang yang sudah dibelinya tak kunjung dibayarkan. Berdasarkan penjelasan kuasa hukum IFS di persidangan kliennya dan kedua perusahaan tersebut melakukan anjak piutang pada awal tahun 2014 lalu. Kemudian kasus tersebut ternyata dibawa ke pengadilan dikarenakan PMU atau Permata Mitra Utama ini memiliki utang kepada IMP dan utang tersebut dibeli oleh IFS. Namun kemudian setelah pembelian utang tersebut tidak ada pembayaran atau penyicilan utang sama sekali kepada terkait. Kemudian walaupun sebelumnya pihak ini sudah melakukan somasi kepada pihak IFS sudah melakukan somasi seperti itu. Kemudian dalam transaksi anjak piutang, PMU yang memiliki utang menjual satu atau lebih utangnya dengan potongan atau diskon kepada IFS. Selanjutnya IMP Gelam selaku debitur akan membayar langsung ke IFS dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan. Dalam hal ini UMP atau usaha mitra Permata Mitra Utama, dia itu memiliki utang sebesar 1,2 juta US dollar, sementara IMP Gelam juga turut diharuskan membayar hak tagih IFS berdasarkan faktur-faktur yang ditagihkan sebesar 1,11 juta US dollar. Pihak IMP sendiri menjelaskan bahwasanya ini terjadi karena perusahaannya yang sedang tidak baik dalam hal perekonomiannya, kemudian harga minyak tersebut yang mengalami keanjlokan atau naik turun karena perusahaan ini juga bergelut pada perusahaan minyak. Kemudian akhirnya keputusan akhir yaitu dengan nomor 421 daring PDT-G daring 2015 daring PN JKT.PST ini tengah masuk dalam proses mediasi. Majelis Hakim memberikan waktu maksimal 40 hari kepada perseroan untuk melakukan mediasi seperti itu. Sepertilah kasus tentang anjak piutang yang memang bermasalah dan saya ini mengambil permasalahan ini atau berita dari media terkait yang sedang melakukan penyiaran terhadap permasalahan di perusahaan ini. Terima kasih. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jenis lembaga. 1. Perusahaan pembiayaan ialah suatu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen atau usaha kartu kredit. 2. Perusahaan modal venture yaitu sebuah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur, yakni salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Fungsi lembaga pembiayaan untuk membantu masyarakat mulai dari golongan ekonomi menengah ke bawah supaya kedepannya terlepas dari jerat rentenir. Rentenir ini akan memberikan pinjaman dengan persentase bunga yang cukup besar. Tidak membatasi untuk masyarakat golongan menengah ke bawah saja,
namun bisa dipakai dalam bisnis, yakni pengembangan infrastruktur. Dasar hukum lembaga pembiayaan menimbang bahwa di dalam rangka untuk meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, haruslah disupport oleh ketentuan tentang lembaga pembiayaan yang memadai. Bahwa untuk bisa meningkatkan peran di atas, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 mengenai lembaga pembiayaan harus disempurnakan dengan mengganti keputusan Presiden dengan keputusan Presiden terbaru. Mengingat 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 mengenai perkoperasian. 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseorangan terbatas. Kelebihan lembaga pembiayaan. 1. Persyaratannya mudah. 2. Tidak harus selalu ada jaminan. 3. Proses pengajuan dan pencairan cepat. 4. Jangka waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan konsumen. Kekurangan lembaga pembiayaan. 1. Dengan aturan yang begitu fleksibel dan moderat, apabila terjadi pelanggaran dari salah satu pihak, maka akan menimbulkan kesulitan. 2. Dendanya besar. 3. Penalti. 4. Penyitaan. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan. Sekian dan terima kasih.